Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan melanjutkan season ketiga dari serial How to Train Your Dragon dengan judul Race to the Edge. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Film akan diawali dengan keadaan Pulau Outcast yang sekarang menjadi penjara bagi para kriminal yang menyerang desa Buck. Di dalam penjara tersebut terdapat Dagur yang sudah 3 tahun mendekap di sana. Kala itu Dagur mendapat sebuah kunci dari salah satu prajurit Outcast yang sedang berjaga, sehingga dia dapat melarikan diri. Anehnya, setelah menghabisi semua penjaga, Dagur juga menghabisi prajurit yang memberinya kunci. Kemudian, dia pun berhasil keluar yang ternyata di dermaga armada Berserker yang tersisa sudah menunggu. Keesokan harinya di Pulau Snaggletog, setelah 3 tahun kejadian peperangan dengan Berserker, keadaan desa Buck sudah berubah, termasuk kelompok pelatih naga sudah dibubarkan. Hanya Haikap yang masih mempelajari tentang naga dengan ditemani Astrid. Dia juga mempunyai rutinitas baru yang mencari jenis naga yang lain, sedangkan teman-teman Haikap sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Di antaranya Snowtload menjadi penjaga gudang senjata, si kembar yang mendedikasikan diri mereka ke Dewa Loki sehingga pekerjaan mereka menjahili orang-orang, dan Fishleg menjadi guru sejarah naga bagi anak-anak. Kala itu di saat Haikap mengitari desa Buck, Astrid menghampiri Haikap dan berusaha untuk mengatakan sesuatu. Namun Haikap malah menghiraukannya karena dia melihat spesies naga baru di balik tebing. New species of dragon, bud. Namun ternyata itu adalah si kembar yang menjahili Haikap. Kemudian Haikap dan Astrid pun diam di atas tebing. Di sana Astrid mengatakan kepada Haikap jika desa Buck mulai membuat kembali pasukan penunggang naga yang sekarang bernama Buck Guardian. Lalu yang Astrid ingin bicarakan ialah dia sendiri sudah bergabung dengan pasukan tersebut dan meminta Haikap untuk menyudahi pencarian spesies naganya, lalu juga ikut bergabung dengan Buck Guardian. Astrid mengatakan hal tersebut karena memang mereka sudah mencari-cari spesies naga yang lain selama 3 tahun, namun tidak menemukan apa-apa. Haikap saat itu menghiraukan ajakan Astrid. Dia masih bersikeras jika tidak mungkin tidak ada jenis naga yang lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Akibat perkataan Astrid, Haikap sempat melihat-lihat arena naga yang sekarang hanya menjadi kandang naga. What's the problem? Keesokan harinya, pagi diawali dengan si kembar yang menjali Bucket dan March. Kala itu, tidak sengaja Johan yang sebelumnya terapung di lautan lepas, nyangkut di belakang Tafnat. Tafnat yang menyadari hal tersebut pun, lekas membawa Johan ke rumah Stoik. Sambil dibopong oleh si kembar, di rumah Stoik, Johan menjelaskan jika Dagur telah kabur dari penjara Outcast. Kala itu Dagur membajak kapal Johan, lalu Johan dilemparkan ke area lautan Snaggletog untuk memberitahu orang-orang Berk jika Haikap menjadi daftar orang pertama yang akan Dagur datangi untuk balas dendam. Tanpa berbasa-basi lagi, di sore hari Haikap langsung mengumpulkan teman-temannya lalu membuat rencana penangkapan Dagur. Pada saat itu Johan yang sudah sedikit baikan memberitahu Haikap jika Dagur kemungkinan masih berkeliaran di Pulau Kabut yang berada di luar perairan Berk. Johan meminta tolong kepada Haikap untuk mengambilkan harta karunnya saat pencarian nanti di Pulau Kabut. Kala itu Snowtload sempat menyinggung Johan bahwa dia kapok mengikuti saran Johan karena tidak mau kejadian di Pulau Breakneck Box terulang. Haikap pun menanyakan kepada Johan apa yang membuatnya yakin bahwa Dagur akan berkeliaran di Pulau Kabut. Johan pun mengatakan jika Pulau Kabut adalah tempat Johan menyimpan hartanya dan Dagur saat ini pasti sedang membutuhkan dana untuk membangun kembali armadanya. Semua orang pun langsung bengong, lalu dalam sekejap mereka jadi ingin mencari Dagur di Pulau Kabut sesuai saran Johan. Oleh karena itu Haikap akhirnya memutuskan jika dia dan teman-temannya akan pergi ke Pulau Kabut. Sebelum Haikap dan teman-temannya berangkat, Johan sempat memperingatkan Haikap untuk tidak memasuki satu kapal yang terlihat mencolok karena bangkai kapal tersebut penuh dengan jebakan naga, yang bahkan kapal tersebut dijuluki Reaper. Terlihat di saat Haikap dan teman-temannya terbang, Haikap sangat senang kegirangan mengingat dirinya sudah lama sekali tidak terbang bersama semenjak kelompok penunggang naga dibubarkan. Bahkan Haikap saat itu sempat mencoba formasi terbang yang biasa dulu mereka lakukan. I knew there was more. Some of these ships. Singkat cerita, mereka sampai di perairan Pulau Kabut. Di sana mereka mulai berpencar untuk mencari Dagur. Haikap saat itu sempat melihat kapal besar yang terdapat kurungan naga di atasnya, yang ternyata itu adalah kapal Reaper yang sempat Johan katakan.
No sign of Dagger. Setelah semua orang menyisir setiap sudut, mereka berkumpul untuk bermusyawarah kembali karena Dagur tidak ditemukan dimanapun. Welcome back to the family. Here's the plan. We search the ships, gather up your... Namun di tengah-tengah perbincangan, belut raksasa yang menghuni perairan Pulau Kabut menyerang. Haikap kala itu menyuruh semua orang agar cepat-cepat menaiki naga mereka sebelum para naga kabur karena ketakutan. Sayangnya para naga yang memang tidak menyukai belut langsung kabur dan tidak sempat ditunggangi. Hanya Toothless yang tidak melarikan diri karena memang tidak bisa terbang sendiri. Semua orang terancam tatkala belut raksasa mulai melilit bangkai kapal yang mereka singgahi. Grab my foot! Oh, you ate a full breakfast. You ate everybody. Hingga Astrid pun terjatuh ke dalam air yang untungnya Haikap dan Toothless dapat segera menolongnya. Setelah itu keadaan mulai membaik. Mereka pun mulai mencari harta Johan tanpa naga mereka. Sementara itu, Haikap dari tadi terus memperhatikan kapal Reaper. Astrid yang menyadari jika Haikap tertarik dengan kapal tersebut langsung mengingatkan Haikap jika di sana terdapat banyak jebakan. Namun Haikap yang penasaran pun akhirnya menghampiri kapal tersebut seorang diri. Di sana Haikap menyadari jika bentukan kapal Reaper, bahkan ukiran dan desain layar bukanlah berasal dari perairan Bug, sehingga dapat disimpulkan jika kapal tersebut berasal dari tempat yang jauh. Saat itu Toothless sebenarnya tidak merasa nyaman berada di kapal Reaper karena besi kurungan naga yang berada di mana-mana. Namun Haikap mencoba menenangkan Toothless, yang ternyata dia pun terkena jebakan. Untungnya Toothless berhasil menyelamatkan Haikap. Dari kejadian tersebut, bukannya Haikap meninggalkan kapal Reaper, dia malah berpikir jika terdapat banyak jebakan seperti ini, artinya pemilik kapal sebelumnya mempunyai barang yang tidak mau ditemukan oleh siapapun. Oh, Toothless. One of the benefits of a metal leg. Untuk itu Haikap pun mulai masuk ke dalam kabin. Sedangkan teman-teman Haikap, mereka menemukan harta dari setiap kapal yang sebenarnya tidak mereka ketahui apakah itu milik Johan ataupun milik orang lain. Di antaranya Snoutcloud menemukan rambut buatan yang menurutnya berharga. Or is it? Fishlake menemukan buku-buku dan berbagai gulungan ilmu pengetahuan, dan si kembar menemukan benda-benda emas serta batu berlian yang coba mereka sembunyikan ke dalam mulut mereka. Okay. Kembali lagi ke Haikap. Di sana dia dapat melewati setiap jebakan di saat memasuki kabin kapal. Di sana Haikap juga menemukan penjara-penjara yang terdapat tengkorak naga di dalamnya. Dragon bones. Hingga dia pun menemukan sebuah ruangan kapten kapal yang terdapat sebuah benda yang sangat dijaga ketat. Haikap pun mencoba mengambil benda tersebut, lalu kabur karena semua jebakan menjadi aktif karena benda tersebut diambil. Let's run! Di saat Haikap berhasil mencapai dek kapal, waktu ternyata sudah menunjukkan pagi hari. Namun ternyata di sana sudah ada Dagur yang berdiri menyambut Haikap dengan teman-temannya yang sudah dia kurung. What's the jewels? He's not getting my family's jewel. Di sana Dagur meminta semua harta yang sudah teman-teman Haikap temukan, serta benda yang baru saja Haikap dapatkan. Lalu tanpa sebuah perlawanan, Haikap memberikan benda yang baru saja dia dapatkan kepada Dagur, karena memang Haikap tidak diuntungkan dengan keadaan tersebut. Setelah itu Dagur pun pergi. Di sana teman-teman Haikap langsung menyuruh Haikap untuk menyerang Dagur terlebih dahulu. Haikap pun lekas terbang mengejar Dagur. Here he comes, sir. Namun ternyata Dagur sudah memprediksi hal tersebut. Dia pun menembakkan ketapel yang ditargetkan ke teman-teman Haikap, sehingga mereka pun terjatuh. Haikap tidak punya pilihan, dia langsung menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi, kurungan kapal Reaper yang Dagur gunakan ternyata tahan akan serangan naga, sehingga mereka pun mulai panik karena belut-belut sudah mulai mendekat. Segala cara Haikap lakukan. Dia juga mengambil kaki palsunya lalu mencoba mencongkel engsel kurungan tersebut. Sementara teman-teman Haikap, mereka melakukan panggilan naga. Lalu para naga pun kembali lagi ke tempat tersebut di waktu yang tepat. Oh, so now you decide to show up. Setelah itu Haikap meminta teman-temannya untuk pulang duluan ke desa Bug dan melaporkan apa yang terjadi. Sedangkan Haikap akan menyusul Dagur untuk merebut kembali benda yang dia dapat di kapal Reaper. Dagger. Dagger? What now? Singkat cerita, Haikap berhasil mengambil benda tersebut dengan mudah tanpa Dagur sadari. Dia pun lekas membawanya ke Gober untuk mencari tahu benda apakah itu. Di tempat Gober, Haikap menamai benda tersebut mata naga. Kala itu Gober berusaha keras untuk membuka mata naga yang bahkan sampai memicu jebakan yang berada di dalam mata naga, sehingga Tafnat yang terkena jebakan racun dari mata naga cepat-cepat dilarikan ke emak tetua desa untuk diobati. Probably go get Gothi.
Beruntungnya Tafnat terselamatkan berkat ramuan emak tetua desa. Hal mengejutkan terjadi di sana. Emak tetua desa ketakutan karena lubang kunci mata naga sama persis dengan bekas luka yang dimilikinya. Haikap serasa mendapat sebuah pencerahan untuk membuka mata naga. Namun kala itu Haikap kebingungan dengan cara agar emak tetua desa mau memberitahunya jenis naga apa yang menyebabkan luka pada tangannya. Gober yang mendengar hal tersebut langsung menawarkan diri untuk membantu Haikap. Ternyata Gober menyogok emak tetua desa dengan segentong sup yak, yang ternyata itu adalah sup kesukaan emak tetua desa. Oh, Pada akhirnya emak tetua desa mau menceritakan kisahnya bahwa dahulu kala, tatkala dia masih muda, emak tetua desa pernah menghampiri Pulau Es untuk mencari air dari gletser murni yang dikenal sebagai air penyembuh yang berkhasiat. Namun sayangnya, hari yang cerah tiba-tiba menjadi badai salju seketika dan dia diserang oleh naga jenis Snow Red. Dan hanya dia saja yang selamat karena naga SW entah mengapa melepaskannya. Di saat emak tetua desa jatuh ke tumpukan salju, Haikap pun langsung memohon kepada emak tetua desa untuk mengantarnya ke pulau tempat naga SW. Dia menjelaskan jika keingintahuannya sekarang sama seperti emak tetua desa saat muda yang ingin menjelajah untuk menemukan berbagai ramuan penyembuh. Lalu karena alasan tersebut, akhirnya emak tetua desa mau mengantar Haikap. Keesokan harinya, Haikap dan teman-temannya diantar oleh emak tetua desa ke Pulau Es. Fishlake sangat kegirangan sepanjang perjalanan karena akan bertemu dengan jenis naga yang baru. Namun sayangnya tatkala sampai, mereka tidak menemukan apapun di Pulau Es. Hingga kemudian tiba-tiba salju turun diikuti angin yang berhembus cukup kencang. Kala itu Haikap memutuskan untuk berpencar mencari naga SW sesudah hujan salju mereda. Haikap juga bilang jika ada yang menemukan naga SW langsung berikan sinyal agar mereka dapat berkumpul di sumber sinyal tersebut. Singkat cerita, hujan salju mulai reda. Mereka langsung bersiap untuk terbang berpencar mencari naga SW. Namun tak disangka, ternyata tiba-tiba datang badai salju yang membuat pandangan mereka terbatas. Hingga kemudian mereka pun mendapat sebuah serangan dari naga SW. Snoutlout sampai terpental ke gundukan salju yang untungnya naga SW tidak menyadari keberadaan Snoutlout. Di saat badai salju menghilang, semua orang termasuk emak tetua desa langsung meminta kepada Haikap untuk pulang karena memang mereka tidak diuntungkan akibat badai salju yang membuat mereka kedinginan serta pandangan terbatas. Namun Haikap menyadari suatu hal, di mana naga SW ternyata tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat panas tubuh mangsanya. Untuk itu Haikap pun memulai rencana barunya yang mana dia menaruh boneka-boneka di tempat terbuka lalu membakarnya untuk memancing naga SW. Sedangkan Haikap dan teman-temannya bersembunyi di gua yang membuat panas tubuh mereka tertutupi. Naga SW ternyata terpancing jebakan Haikap. Kali itu Haikap tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dari belakang Haikap, emak tetua desa tiba-tiba menyerang naga SW hingga naga SW yang tersudutkan langsung menggigit tongkat emak tetua desa. Melihat emak tetua desa terancam, Haikal langsung meminta semua naga untuk menyudutkan naga SW. Namun sayangnya, saat itu ternyata naga SW langsung terbang menghilang di antara salju-salju. Haikap yang masih belum putus asa langsung bersiap menaiki Toothless untuk mengejar naga SW. Dari belakang, emak tetua desa menoel-noel Haikap yang ternyata dia berhasil mengambil gigi naga SW. Saat itu ternyata si emak tetua desa memang takut jika lama-lama di pulau tersebut, sehingga dia pun langsung ke tujuan utamanya, yaitu mengambil gigi naga SW, sehingga mereka pun bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, hari mulai maghrib dan Haikap beserta teman-temannya sudah sampai di desa Bak. Haikap langsung menemui Gober lalu memintanya untuk memasangkan gigi naga SW di lubang kunci mata naga. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa tatkala gigi naga SW sudah terpasang di lubang kunci. Haikap pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu untuk beristirahat. Lalu di saat dia dan Toothless bersiap untuk tidur, ternyata mata naga yang kuncinya sudah dibuka tak sengaja tersinari oleh Toothless yang sedang menghangatkan tempat tidurnya. Ternyata mata naga mengeluarkan simbol-simbol yang memberikan informasi. Kemudian film pun selesai.